Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transmisi otomatis. Part pertama ya. Yang kita akan bahas pada part pertama ini adalah jenis transmisi otomatis. Yang kedua adalah kerja dari transmisi otomatis. Dan yang ketiga adalah kerja dari komponen torque converter. Karena di transmisi otomatis itu ada 3 komponen utama. Nah, komponen utama yang pertama adalah torque converter. Nah, kita akan membahas komponen yang pertama terlebih dahulu. Kita simak terus ya video pembahasan transmisi otomatis ini hingga selesai. Nah, di sini terlihat gambar dari transmisi otomatis. Ada torque converter di sini. Nah, di sini ada input shaft. Di sini ada clutch assembly. Nah, di sini ada planetary gear set. Ada output shaftnya. Kemudian ada bench-nya di sini. Ada mekanisme pemindah dan juga ada oil pump. Nah, jenis transmisi otomatis. Nah, jika berdasarkan letak mesin dan roda penggerak, kita bagi ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis automatic transaxle. Nah, jenis yang ini adalah digunakan pada kendaraan tipe FF, yaitu mesin berada di depan dan penggeraknya roda depan. Nah, untuk jenis yang kedua, yaitu automatic transmission, digunakan pada kendaraan tipe FR, yaitu mesin di depan untuk penggerak roda belakang. Nah, jika berdasarkan sistem pemindah gigi dan waktu lock up-nya, transmisi otomatis ini dibagi menjadi yang pertama adalah transmisi automatic full hydraulics. Yang kedua adalah transmisi otomatis yang dengan electronic system control transmission atau diatur secara elektronik ya, ada ECU-nya. Nah, kalau secara umum ada jenisnya, yaitu ada 3 jenis yang digunakan pada kendaraan di Indonesia. Yang pertama adalah transmisi otomatis dengan roda gigi planet. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya. Jadi karakter dari transmisi ini adalah dia mempunyai 3 komponen. Ya. Dan di sini nanti ada roda gigi planetary-nya. Nah, ini konsepnya adalah menggunakan tekanan fluida ya, jadi full hydraulic ya, full hydraulic. Nah, ini yang tipe konvensionalnya, banyak orang menyebutnya tipe konvensional. Nah, ini banyak digunakan juga pada mobil-mobil di Indonesia sampai saat ini ya, di merek Toyota ataupun di Daihatsu itu masih banyak yang menggunakan tipe ini. Nah, ini sih lebih apa ya, ini model yang lama ya, konvensional, tapi dia lebih karakteristiknya adalah lebih kuat ya, karena dia menggunakan planetary gear ya. Nah, jenis yang kedua adalah transmisi otomatis CVT ya, berarti dia menggunakan continuous variable timing. Nah, dia menggunakan sabuk. Nah, ini ada sabuknya. Jadi rasio gearnya itu menggunakan perbandingan sabuk ya. Jadi dia akan membesar dan mengecil itu berdasarkan konsep sentrifugal. Nah, karakternya di sini perpindahan gearnya itu lebih halus jika dibandingkan dengan planetary gear. Nah, ini perpindahan giginya, perpindahan gear rasionya itu lebih halus, lebih smooth. Nah, ya. Nah, ini banyak digunakan pada tipe kendaraan, contohnya adalah Honda Brio ataupun Honda CR-V ya, ataupun Wuling Almas ya, itu banyak menggunakan tipe yang ini. Nah, kalau yang tipe ini yang ketiga, transmisi otomatis DSG, direct shift gear. Nah, ini perpindahan gearnya itu menggunakan tadi ya, elektronik. Nah, ini sih jarang digunakan di Indonesia.
Oke, kemudian kita lanjut ya. Ini kita cukupkan di pembahasan jenis. Nah, keuntungan penggunaan transmisi otomatis ini yang pasti adalah lebih praktis untuk pengemudi ya, karena pengemudi tidak memerlukan pengaturan untuk perpindahan gigi ya. Jadi perpindahan giginya sudah secara otomatis. Nah, juga dia mengurangi beban mesin dan mencegah beban pemindahan tenaga yang berlebih. Ya, itu keuntungan dari penggunaan transmisi otomatis. Nah, kita akan bahas tipe yang pertama, ya, yang planetary gear, transmission otomatis planetary gear atau yang tipe konvensional. Nah, komponen utamanya adalah yang pertama torque converter, planetary gear unit, dan hydraulic control unit. Nah, nanti kita akan lebih fokus dulu di komponen yang pertama nih untuk video kita kali ini. Nah, kita lanjut pembahasan torque converter. Ya, di sini ada gambar bagian torque converter. Nah, di sini ada input shaft-nya. Ya, jadi ini hub ke input shaft. Kemudian ada impeller, ya, pump impeller di sini. Ada stator dengan one way roller sprake. Kemudian ada turbin ya. Ini turbin, ini clutch-nya. Kemudian di sini ada front cover, ya, atau covernya, penutupnya. Nah, itu komponen dari torque converter. Nah, fungsi dari torque converter ini adalah sebagai automatic clutch ya, atau bahasanya coupling fluida. Ya, jadi dia coupling otomatis. Ya, jadi dia yang mengatur meneruskan atau tidak meneruskan torsi dari mesin ke transmisi. Ya, fungsi utamanya adalah itu. Nah, fungsi yang kedua adalah meningkatkan torsi yang dihasilkan dari mesin. Ya, jadi untuk meningkatkan torsi, fungsinya adalah dari komponen torque converter. Juga meredam gaya vibrasi dari mesin dan drivetrain. Kemudian berfungsi sebagai flywheel, ya, agar putaran mesinnya itu lebih halus atau disimpan di sini. Ya, kemudian juga untuk memutarkan pompa oli untuk hydraulic control system. Nah, itu ada beberapa fungsi di torque converter. Nah, ini gambar real dari torque converter. Nah, jadi di pump impeller dia itu ada kisi-kisi ya, atau ada baling-baling ya, baling-balingnya. Ini ada kisi-kisinya, ada fan-nya. Nah, di turbine runner juga ada fan-nya. Ya, di stator pun ada fan-nya. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu komponen yang ada pada torque converter ya. Tadi ada pump impeller. Ya, ini. Nah, jadi pump impeller itu letaknya di bagian paling kiri di dekat converter case-nya. Nah, dia itu selalu terhubung dengan drive flat. Ya, dengan drive flat selalu terhubung nih. Kalau drive flatnya berputar, maka converter pump impellernya juga berputar. Nah, fungsinya adalah sebagai penghasil aliran fluida ya pada torque converter. Jadi komponen penggeraknya. Ya, jadi dia menghasilkan aliran fluida, komponen penggerak. Nah, ini komponen berikutnya adalah bagian dari torque converter, yaitu turbin runner. Ya, ini letaknya di sini, turbin runner. Nah, tadi kan di sini pump impeller di sini. Nah, di sebelah kanannya adalah turbin runner. Nah, turbin runner ini selalu terhubung dengan ini input shaft. Nah, fungsi dari turbin runner ini adalah menerima aliran fluida dari pump impeller. Tadi pump impeller menghasilkan aliran fluida. Nah, aliran fluida tersebut akan diteruskan ke turbin runner. Nah, turbin runner akan menerima aliran fluida tersebut. Jadi turbin runner ini adalah komponen yang digerakkan. Nah, momen dihasilkan melalui perbedaan putaran antara pump impeller dengan turbin runner. Ya, jadi momennya itu dihasilkan dari perbedaan putaran. Nah, komponen yang ketiga itu ya, komponen ketiga dari torque converter adalah stator. Letak stator itu ada di antara pump impeller dan turbin runner. Nah, porosnya itu terhubung dengan case dari transmisi.
ya, yang terhubung dengan case transmisi. Nah, fungsinya adalah mengarahkan aliran fluida ya yang mengalir dari turbin ke pump impeller ya. Jadi dia mengarahkan aliran fluida dari turbin ke pump impeller. Sehingga dengan adanya pengarahan aliran tadi oleh stator bisa melipat gandakan tenaga atau torsi ya dari putaran torque converter. Nah, ini aliran fluidnya diarahkan tuh ya dengan karena dia bertabrakan dengan fan dari statornya. Harusnya ke sini tapi dia diarahkan. Nah, ini one way clutch pada stator ya. Jadi di stator itu ada komponen one way clutch. Nah, one way clutch yang digunakan adalah tipe Frege ya, memungkinkan putaran yang terjadi hanya pada satu arah saja. Nah, jadi dia tidak bisa berbalik arah lawan arahnya. Jadi dia hanya berputar pada searah jarum jam. Nah, prinsip kerja dari torque converter. Nah, disimulasikan seperti ini ya. Ada dua prinsip kerja. Yang pertama adalah prinsip dari pemindahan daya. Nah, di sini kipas A itu terhubung dengan listrik, ya sumber listrik, sehingga dia kipasnya bisa berputar, menghasilkan putaran. Nah, sedangkan kipas B ya off, ya tidak terhubung dengan tidak terhubung dengan sumber listrik, sehingga ini secara logis dia tidak bisa berputar fan-nya. Nah, tapi karena diarahkan sejajar seperti ini, ketika kipas A ini berputar, maka aliran udara yang dihasilkan oleh kipas A akan menuju kipas B yang mengakibatkan kipas B ini berputar. Itu yang dinamakan dengan prinsip pemindahan daya. Nah, jika dianalogikan dengan bersama tadi komponen torque converter, kipas A ini adalah pump impeller. Ya. Yang kipas B ini adalah turbin runner. Nah, pump impeller ini ya dia menghasilkan aliran fluida ya. Nah, ini kipas A juga ini mengalirkan aliran udara. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi kalau turbin pump impeller dia menghasilkan aliran fluida atau oli. Ya, minyak. Nah, nanti minyaknya akan menggerakkan turbin runner. Konsepnya seperti itu. Nah, untuk konsep yang kedua, prinsip yang kedua adalah penggandaan torsi. Nah, kondisinya sama ya, seperti tadi, cuman bedanya adalah di sini ditambahkan, diilustrasikan, ditambahkan air duct, ya, atau pengarah. Ya, ada pengarah. Pengarahnya di mana? Aliran udara dari kipas B itu diarahkan kembali ke kipas A. Ya, diarahkan kembali kipas A, sehingga secara otomatis kipas A ini akan berputar lebih cepat, ya torsinya akan lebih besar karena ada tambahan daya putar dari aliran udara dari kipas B. Nah, jadi aliran kipas B ini menuju kipas A memberikan daya putar yang lebih kepada kipas A, sehingga kipas A ini dia akan menambah atau menggandakan torsi putarnya. Nah, sehingga nanti kipas B-nya juga akan berputar lebih cepat karena kipas A-nya semakin besar, kipas B-nya semakin besar, maka aliran udara yang ke sini pun akan semakin besar dan terus bersirkulasi. Nah, itu disimulasikan ya, impellernya ini yang A, kipas A, turbin runnernya yang B. Aliran udaranya di sini dimaksudkan adalah aliran fluida atau aliran minyak hidrolis ya. Seperti itu konsep dari penggandaan torsi dari dua komponen A dan B ini ya, poros dan juga dibantu oleh ketiganya itulah statornya ya atau air duct-nya. Ini poros impeller pump impeller, yang ini turbin runner. Seperti itu. Ya, energi yang tertinggal pada udara setelah melalui kipas B akan membantu kipas A. Konsepnya seperti itu. Nah, ini cara kerja dari
torque converter pada kondisi speed ratio kecil, ya, pada kondisi converter range. Nah, di sini kondisi speed rasionya kecil, ya. Jadi kan tadi sudah terlihat simulasi, ya, ada aliran fluida dari pump impeller, kemudian ke turbine runner, kemudian ke pump impeller lagi. Nah, ini diarahkan melalui stator. Nah, kondisi yang pertama, saat speed ratio kecil, fluida mengalir dari turbin runner ke stator. Ya, dari turbin runner ke stator. Dengan arah yang mencegah pump impeller. Ya, dengan arah yang mencegah pump impeller berputar. Nah, karena ini diarahkan oleh, nah ini speed ratio-nya kecil, ya. Ketika fluida mengalir dari turbin runner ke stator, ya, dengan arah yang mencegah pump impeller berputar, ini kondisi A, ya. Ini kondisi A ini mencegah pump impeller ini berputar. Nah, tapi kalau misalkan statornya ini terkunci, ya, statornya terkunci oleh one way clutch, stator fan akan berubah arah. Ya, kondisinya seperti ini. Akan berubah arah sehingga aliran fluidanya ini akan menabrak stator fan, kemudian arahnya mendorong pump impeller berputar. Ya, jadi aliran fluida dari runner turbin itu akan membantu putaran pump impeller. Tadi, ya, konsep yang ini. Kipas B akan membantu putaran kipas A. Nah, ini arah balik aliran fluida dari turbin runner, ya, diarahkan oleh stator, dia akan membantu membantu putaran dari pump impeller. Seperti itu. Ya, dengan adanya stator yang sudah terkunci oleh one way clutch. Nah, itu kondisi saat speed ratio yang besar. Sekarang kondisi ini saat kondisi speed ratio-nya kecil. Ini saat speed ratio-nya besar, yaitu saat coupling range. Nah, saat speed ratio-nya besar, fluida yang datang dari turbin runner akan mengenai bagian belakang stator fan, ya. Dia tidak mengenai bagian depan. Dia akan mengenai bagian belakang stator fan. Nah, jika stator terkunci, fluida akan menghalangi putaran pump impeller. Ya, jadi kalau misalnya tadi kondisinya terkunci, dia akan menghalangi putaran dari pump impeller. Sehingga stator mulai berputar dengan arah yang sama dengan pump impeller, ya. Dia akan free. Ya, kalau misalnya kunci, dia akan menghalangi putaran pump impeller. Nah, kondisinya one way-nya dia akan free lagi, nggak terkunci, ya. Kalau ini kan terkunci. Nah, ini dia bebas, sehingga stator mulai berputar dengan arah yang sama dengan pump impeller. Ya, jadi dengan arah yang sama nih, fan-nya itu di posisi yang sama dengan pump impeller, sehingga saat kecepatan putaran turbin runner naik, ya, kalau ininya naik, maka pump impeller juga akan naik, ya. Jadi dia akan meneruskan melipat gandakan putaran. Ya, jadi pump impeller ini akan mengikuti persis putaran dari turbin runner. Ya, seperti itu konsep putaran dari torque converter pada kondisi coupling range. Nah, ini mekanisme lockup torque converter. Nah, saat bekerja, nah, aliran fluidanya adalah seperti ini, ya, yang melalui statornya nih, ya. Ini impeller, ini turbin runner, ya. Dia akan melalui ke sini, sehingga
eh, dia menjauhi lookup-nya dari torque converter case. Nah, ketika saat bekerja ya, mendekati, maaf, ini saat bekerja dia akan menempel pada torque converter ya, terdorong. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak bekerja, aliran fluidanya ke sini. Ya. Maka dia akan menjauhi lookup dengan torque converter case. Ini kan torque converter case-nya nih. Dia akan semakin jauh. Nah, kalau misalnya bekerja, lookup-nya menempel pada torque converter case. Seperti itu. Nah, karakternya tadi di sini ya ada speed ratio 0 sampai 1.0 ya. Nah, di sini 0 sampai 0,8 itu adalah low vehicle speed atau converter range. Ya, kondisi speed rasionya rendah. Nah, 0,8 sampai 1,0 adalah kondisi medium sampai high. Nah, ya, jadi speed rasionya tinggi atau kondisi coupling range. Nah, di sebelah sini adalah torque ratio atau rasio torsi 1, 2, 3. Kemudian ada transmission efficiency atau efisiensi pemindahan 0 sampai 100%. Nah, ketika speed rasionya semakin besar, ya, maka torsi rasionya juga akan semakin besar, akan naik juga. Ya 0,2 dia akan semakin besar kedua dan seterusnya sampai di kondisi 0,8 dari kepindah ke coupling range, lookup-nya akan aktif. Ya, karena ini untuk menghindari turunnya transmission efisiensinya. Supaya naik lagi, lookup-nya aktif. Ya, tadi lookup itu mencegah terjadinya perbedaan momen. Ya, jadi mencegah terjadinya gesekan yang berlebih ya karena perbedaan momen. Nah, ketika aktif, perbedaan momen itu tidak ada sehingga transmission efisiensinya akan naik. Ya, sampai mencapai 100%. Ya, kemudian ini juga untuk mencegah penurunan dari rasio torsi ya, maka ini juga perlu ada lookup-nya tidak aktif ya. Ini lookup-nya aktif, ini lookup-nya tidak aktif. Ya, ini clutch poinnya. Seperti itu. Ya, jadi speed ratio itu adalah perbandingan antara turbine runner output dengan pump impeller input. Ya. Kira-kira seperti itu cara kerja dari torque converter. Ya, tadi sudah disimulasikan dari berdasarkan ini ya, prinsip kerja kipas angin. Moga-moga dapat dipahami penjelasan yang disampaikan melalui video ini. Ya, jika ada masukan ataupun pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.